Salam buat rekan-rekan semua yang ada di manapun Anda berada, semoga sehat selalu. Seperti biasa kita bakalan melanjutkan teori scalping lagi ya. Yang pertama itu kan kita sudah pelajari itu HK, yaitu kalau dia naik ke atas. Nah sekarang kita akan pelajari power of pullback ya. Jadi kalau power of pullback itu dia ketika sahamnya turun ya, itu kita tampung ya ibarat kita beli pas dia turun ke bawah, nanti kita make sense, kita ukur dengan lebih terukur ya, untuk dia bisa reversal lagi ke atas lalu kita take profit ya. Ini yang biasa saya sebut the power of pullback ya. Oke, pertama yang harus rekan-rekan harus pahami adalah yang pertama itu adalah screening ya, rekan-rekan harus bisa screening ya. Nah, caranya adalah dari mana? Kita lihat dari stock gainer ya. Lihat mana saham yang lagi rame hari itu ya, biasanya kita lihat dari stock gainer terus lihat volume ya. Mungkin volume yang ramai itu mungkin 300 sampai 1 juta ya. Pilih 3 sampai 5 saham ya, pastinya gorengan bukan saham bank big banks ya. Terus, baru kita lihat, apa yang terjadi ketika dia ada penurunan ya. Itu dari screening pertama. Terus yang kedua adalah pengamatan ya, pastinya kita amati ya. Ini biasanya saham yang kita amati itu udah naik sekitar 10 bahkan sampai 20% ya. Nah, let's say misalnya kita dapat yang di 20% ya, kita bakalan coba antri di area-area yang sudah saya tentukan ya. Pastinya second liner itu diutamakan, side ke chart tick minute untuk make sure ya. Jadi kalau bisa rekan-rekan ada satu lagi papan atau satu lagi, khusus untuk charting ya, di mana saham itu melihat yang chart menitnya. Jadi rekan-rekan kalau mau scalping pullback ya rekan-rekan kalau mau, profesional ya agak effort lah, buka satu akun lagi terus ini untuk khusus chart menit ya. Terus saham tersebut mengalami penurunan tajam ya. Jadi terus misalnya sahamnya itu naik 20% kemungkinan dia bakalan turun ke 10% atau ke 11%. Nah, itu kita bisa mulai antri ya atau beli. Oke, selanjutnya ada power of pullback itu adalah point of pullback. Nah, saya bakalan kasih tahu ini utamanya ya. Persentase kenaikan itu kan bervariasi ya. Ada yang 10, 20%, 25%, 30% ya kenaikannya ya. Nah, persentase yang bervariasi ini ya 3 sampai 5, 5 sampai 10% ini kita bakalan klasifikasiin titik poin pullback kita. Contoh misalnya ada saham naik dari 0 pagi sampai 20% ya. Nanti dia turun ya. Ini rekan-rekan saya mau kasih tahu kalau mau pullback ada 2 namanya pullback pendek sama pullback panjang ya. Kalau misalnya let's say 20%, pullback pendek itu di 15% rekan-rekan udah mulai coba re-entry lagi. Kalau dia panjang kemungkinan bisa sampai 10% ya. Jadi nanti daerah 10% ya berapapun itu saham apapun, pokoknya nanti di situ ada percentage berapa persen kenaikan dan penurunan pada hari itu. Nah itulah yang menjadi poin kita, untuk pullback ya. Terus amati sesuatu yang menarik terjadi, karena saham yang terlalu tidak liquid pastikan sering volume dievaluasi kembali. Maksudnya ya, kita kalau di situ ada 1.000 lot ya rekan-rekan makan 500 lot lah. Tapi kalau bisa puluhan ribu, ya rekan-rekan makan 2.000, 3.000 itu nggak jadi masalah, ya nggak jadi soal ya. Oke, ciri-cirinya saham yang turun secara signifikan biasanya akan dipalangi lot besar dibanding bit-bit yang lain. Biasanya bit di bawah tipis-tipis dan sengaja dikosongkan. Perhatikan selalu ada inisiasi dari market untuk hajar bit yang turun. Anda bisa menjadi inisiator high risk high reward. Jadi maksudnya gini. Jadi let's say ada saham nih naik 20% tiba-tiba turun ke 10%. Biasanya orang akan panik selling. Jadi overnya itu dia tebel sendiri. Over inget ya, over itu yang jual. Over itu yang jual, terus di bawahnya itu baru ada bit-bit kita untuk makan harga barang dia, ya. Jadi fungsinya apa untuk mengetahui itu? Agar kita bisa memahami bahwasanya market ini atau saham ini itu masih ada market maker-nya. Justru yang kita takut kalau saham ini sudah tidak ada market maker-nya. Nanti rekan-rekan bakalan lihat ya, ada di sini ya, pokoknya nanti rekan-rekan bisa lihat di sini over tebal yang saya maksud, ya. Bahkan di, slide-slide sebelumnya ada saya sudah bahas itu untuk, trading itu offering tebal ya. Point of entry, entry di bawah over tebal tunjukkan keberanian untuk entry bid kosong what people fear you must be brave. Average perlu dilakukan agar tidak membeli di satu harga. Maksudnya gini, let's say tadi saham naik 20%, dia turun ke 11% atau 10%, itu kita beli terus. Makin bawah kita cicil ya. Jadi kita kayak, mencoba untuk menahan harga saham ini agar tidak turun lebih dalam
dan kita makin bawah harus makin banyak makannya. Jadi nggak boleh kita beli cuman satu harga ya. Jadi beli 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 kayak gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kita beli ternyata dia udah naik, ya udah berarti memang kita cuma dapat segitu ya. Point of sale, Banda selalu punya cara untuk membuat saham tersebut area target. Apabila tidak ingin menunggu bisa menjual 2 sampai 3 tik. Yang paling aman itu 2 sampai 3 tik dari harga kita beli ya. Tapi kalau rekan-rekan masih mau lebih bersabar dan mempunyai mental high risk high return, rekan-rekan bisa tunggu sampai di atas 5 tik atau 2,5% atau bahkan 5% ya. Nah, biasanya itu rekan-rekan harus hati-hati kalau bidnya itu tebal sendiri. Let's say di sini 5.000, di sini bidnya itu 20.000 atau 50.000. Di atasnya 5.000 cuma 1.000, 2.000, 2.000. Ini harus hati-hati rekan-rekannya. Kemungkinan market itu ngebid untuk harga saham yang di atas itu dia makan, dimakan sama market ya, dimakan sama retail. Jadi rekan-rekan juga udah bisa ikutan untuk jualan di sana. Atau di angka-angka genap juga bisa ya. Oke, selanjutnya di sini kita lihat point of average. Average dilakukan apabila mengalami penurunan tajam. Ini sama halnya yang seperti yang saya bilang kalau beli saham pullback itu nggak boleh di satu harga. Rekan-rekan makin bawah harus makin banyak. Karena kenapa? Ya kita harus cari harga terbaik yang di bawah ya. Memang high risk, high return untuk average point of average ini. Oke, habitual of pullback ya. Apabila saham tersebut up area. Nah, ini pattern-pattern yang rekan-rekan harus pahami ya. Memang ini nggak baku, tapi biasanya ini, dipakai ya ketika kita pengen tahu kita bisa entry di area mana sih? Nah, area buy ini 20 sampai 70%. Apabila up 20% range buy-nya itu yang tadi saya bilang 15 atau di 10. Apabila up-nya sampai 10%, range buy-nya itu di area 5% atau 60%, 0%. Oke, ini habitualnya, jadi kebiasaan ya. Ada nggak yang di luar kebiasaan? Ada ya, tapi itu kita nggak bahas karena kita bahas yang udah biasa aja. Oke, red zone ini kondisi di luar dari kebiasaan. Itu adalah, apabila saham yang kita incar berada di zona merah, apabila bid over tebal mengiringi untuk pressing, cari posisi di bawah over tebal tersebut, biasa 1 sampai 3 tik di bawah over tebal. TP pertama di sel kuning. Maksudnya gini, jadi kalau jam 9.00 sahamnya langsung merah, ya. Terus rekan-rekan ada lihat over tebal di bawahnya tipis-tipis, rekan-rekan bisa coba mulai ambil ya. Biasanya pagi misalnya minus 5% langsung ya, atau 10%, dang ya. Rekan-rekan bisa ambil kalau ada over tebal ya, kalau ada over tebal, ambil di bawahnya itu nanti rekan-rekan bisa jual nanti ketika kuning ya. Kuning itu harga opennya dia ya, harga opennya dia ya. Oke lanjut. Nah di sini pullback ARB pertama, ini kalau rekan-rekan mau ambil pullback ya. Kalau sahamnya ARB, misalnya dia naik kencang tiba-tiba ARB, pertama kali ARB. Nah ini rekan-rekan bisa spekulasi kalau misalnya bid tiba-tiba ngebid. Hanya untuk ARB pertama, itu rekan-rekan bisa. Nah ini ciri-cirinya ya. Lanjutnya adalah tips. Best pullback jam 9, 11, jam 13, 14, 14, 15. Ketika dugaan Anda salah, hal yang terbaik adalah menjual ketika running mulai ke atas, bukan ketika pullback ke bawah. Jadi kalau dia masih ke bawah terus ya kita harus ambil terus. Nanti ada posisi naik dikit ya, pasti ada naiknya, ya pasti ada naiknya biasanya ya. Apabila ada kondisi unusual itu di luar daripada kehendak kita. Makanya yang paling pertama itu screening, kita cari harga saham yang paling ramai saat itu ya. Biasanya yang paling ramai itu pasti yang nahan banyak ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini, rekan-rekan bisa lihat ya di sini, ada contoh ya. Ini IMJS saya putar dulu, 1, 2, 3. Oke, di sini IMJS rekan-rekan bisa lihat dia ada naik dari area 20% sebenarnya ya, turun ke 15%, tapi saya make sure ini saham masih bisa turun lagi ya. Ini all time high-nya dia ya. Nah, di sini kita mulai ada coba mau antri di 2.14 ya, 2.14, 2.12. Karena 2.14 orang udah mulai makan. Nah, di sini kita sebenarnya rencana mau makan lagi ya di area 2.10 ya, tapi karena kalau saya lihat ya rekan-rekan bisa lihat di sini ya, 210 itu area 10% ya. Jadi sebenarnya yang ideal itu di area 210 ya. Tapi ternyata di area 210 itu nggak dikasih, udah naik ya sampai 214 karena 216. Nah ini tinggal sisa dia udah naik ke atas. Nah ini offering kembali 220 sama 22. Ini adalah lot market maker-nya. Nah rekan-rekan kalau udah lot market maker-nya udah mulai di amen-amen, rekan-rekan harus sudah mulai hati-hati ya. Di situ biasanya saya udah
informasi ke rekan-rekan untuk TP sebagian ya, jangan greedy. Saya selalu seperti itu ya. Karena kenapa? Ya market kita nggak ada yang tahu, ya kita pastinya pengen jual best offer-nya di mana, ya kita mau jualan di situ. Tapi market itu sangat liar ya rekan-rekan, apapun bisa terjadi, yang harus kita profit bisa jadi rugi. Jadi harus hati-hati di situ, makanya saya selalu sarankan untuk take profit minimal setengah. Jadi seenggaknya kalau misalnya dia turun ke harga beli kita, kita BEP atau kita ada cuan sedikit, ya. Itu yang paling penting ya rekan-rekan bisa dilihat di sini ya. Ini udah offernya udah tebal-tebal Pak tuh 5.000, 5.000, 5.000 udah agak berat ya rekan-rekan. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini ya. Untuk fast trade kita di IMJS 214, 224 kita jualan. Oke, jadi nanti rekan-rekan bisa ikut live trade saya dari jam 9 sampai jam 10, wajib itu buat rekan-rekan, karena scalping harus menyediakan waktu. Ya, apapun yang terjadi rekan-rekan harus menyediakan waktu untuk belajar dan harus praktis konsisten. Karena mungkin ada yang berubah, rules ada yang berubah atau ada modifikasi sedikit, jadi itu sangat-sangat membantu rekan-rekan untuk berimprovisasi ke depannya, ya. Paling gitu aja rekan-rekan, kalau misalnya ada yang ditanyakan tentang market silahkan langsung aja WA-WA ya. Di situ sudah, rekan-rekan ada nomor saya ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Thank you buat malam ini yang sudah, pagi ini, siang ini, malam ini yang sudah mau, belajar ya. See you in your implementation. Bye-bye.